Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi bab 4, yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Dalam bab ini, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, akan Pak Guru sampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pada bab ini adalah yang pertama, memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, mempraktekkan sholat berjamaah. Kemudian tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak semuanya, yaitu yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan satu, menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang kedua, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan sholat wajib berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian yang keempat, menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Kemudian menyebutkan hukum sholat masbuk. Terus menyebutkan halangan sholat berjamaah. Terus menyebutkan keutamaan sholat berjamaah. Menunjukkan tata sholat berjamaah. Dan yang terakhir, mempraktekkan sholat berjamaah. Itu tujuan yang hendak anak-anak capai dengan materi sholat berjamaah. Coba kalian lihat pada gambar di laptopmu atau HPmu, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan dua orang atau lebih, yang satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukumnya adalah, hukum daripada sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama dibanding dengan sholat sendirian atau munfarid dengan 27 derajat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulun ala salatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat-syarat sholat berjamaah. Syarat-syarat sholat berjamaah, yang pertama harus ada imam, kemudian ada makmum, dikerjakan dalam satu tempat. Kemudian sholatnya makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian syarat menjadi imam, yang pertama seorang imam harus mengetahui kaifiyahnya sholat, rukunya sholat, syaratnya sholat, termasuk yang membatalkan sholat. Kemudian fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian paling luas ilmu agamanya, berakal sehat, baligh, berdiri di posisi yang paling depan, adalah seorang laki-laki, bisa juga seorang perempuan, boleh menjadi imam jika makmumnya perempuan. Kemudian sedang tidak bermakmum kepada
orang lain. Itu syarat menjadi imam. Kemudian syarat menjadi makmum, yang pertama adalah berniat mengikuti imam, mengetahui gerakannya imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Itu syarat-syarat sebagai seorang makmum. Kemudian macam-macam makmum. Makmum dibagi menjadi dua. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Apa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah seorang makmum yang dapat mengikuti rangkaian sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Sedangkan makmum masbuk adalah seorang makmum yang tidak sempat membaca Fatihah pada rakaat pertama. Kemudian halangan sholat berjamaah. Halangan sholat berjamaah ini ada beberapa hal yang bisa menghalangi tidak terlaksananya sholat berjamaah. Yang pertama adanya hujan lebat yang bisa mengakibatkan susah untuk menuju ke tempat di mana di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian adanya angin kencang yang sangat membahayakan. Kemudian sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Kemudian sangat ingin buang air besar atau air kecil. Kemudian baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, jengkol, dan pete, sehingga akan mengganggu konsentrasi jamaah lainnya. Tata cara sholat berjamaah. Tata cara sholat berjamaah yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama, bahwa sholat berjamaah itu harus diawali dengan adzan. Kemudian barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi jamaah laki-laki, jamaah perempuan terletak atau berdiri di paling belakang. Kemudian seorang imam dalam melaksanakan jamaah membaca bacaan sholat, ada yang di dalam sholat berjamaah seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring, keras, dan ada yang lirih atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama bacaan takbiratul ihram, takbir intikal. Apa itu takbir intikal? Takbir yang diucapkan oleh seorang imam ketika berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Kemudian bacaan tasmi dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga pada sholat Jumat, istisqa, gerhana, kemudian id, tarawih, dan sholat witir. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam membaca Al-Fatihah dinyaringkan. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahului imam. Kemudian yang kelima, setelah salam imam membaca zikir dan doa bersama sama dengan makmum atau membaca doa sendiri-sendiri. Itu tata cara sholat berjamaah. Demikianlah materi sholat berjamaah. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa paham, sehingga kalian sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan paham, tidak bimbang, tidak bingung, sehingga tinggal melaksanakan bagaimana sholat berjamaah yang kalian lakukan dimanapun kalian berada, bisa di rumah dengan anggota keluarga, bisa di masjid atau musola, ataupun ketika kalian di sekolah adalah sholat berjamaah bersama-sama teman-teman dan bapak ibu guru. Maka dari itu yang terakhir, Pak Guru akan mengevaluasi apa yang sudah anak-anak lihat dalam tayangan video di atas. Evaluasi bab 4 nanti kalian kerjakan di luar jam pelajaran. Yang pertama, Pak Guru akan menanyakan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Kemudian mengapa sholat jamaah lebih utama dengan
sholat sendirian. Kemudian sebutkan 4 syarat seorang menjadi menjadi imam. Kemudian kapan surat Al-Fatihah dibaca dengan suara keras? Jelaskan. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat munfarid? Jelaskan. Apa yang kamu ketahui dengan makmum masbuk dan muwafiq? Kemudian yang ketujuh, bagaimana sikapmu apabila pada sholat berjamaah imam melakukan gerakan yang salah? Kemudian yang terakhir, jelaskan ciri-ciri perilaku orang yang senang melaksanakan sholat berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat-sehat saja, senantiasa menjaga kebersihan, selalu memakai masker, kemudian batasi berhubungan dengan orang lain yang sedang tidak sehat. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, senantiasa sehat dan dijauhkan dari musibah maupun wabah. Jangan sampai lupa dan laksanakan sholat wajib 5 waktu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.